Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Di sesi sore hari ini kita berada di kolam renang UNY. Walaupun suasana hujan deras, namun para pengunjung tetap datang dan berenang di kolam renang UNY. Di sini saya akan bertanya kepada petugas keamanan kolam renang UNY. Salah satunya Bapak Gianto. Sugeng sonten Pak Gianto. Ini Pak Gianto mengawasi dengan cermat para perenang yang berada di kolam renang dalam suasana hujan. Ya. Bagaimana Pak prosesnya mengawasi ini? Ya, prosesnya itu dari kita melihat pengunjung itu mulai datang. Nah, bagaimana dia caranya pertama kali masuk kolam, kita awasi. Apakah dia sudah terlihat pandai berenang atau apa belum. Kalau sudah terlihat pandai, ya mungkin kita alihkan lagi perhatian kita ke pengunjung lain. Apabila yang tadi yang nyemplung pertama kali tadi belum bisa berenang, ya kita awasi. Selanjutnya kalau misalnya dia memilih ke tempat yang agak dalam atau yang agak ukuran 2 meter lebih, mungkin bisa kita berperingatan agar pindah ke yang 1 meter atau yang setengah meter gitu. Oh begitu ya. Jadi ini didasarkan pengalaman Mas Gianto sudah berapa tahun ya mengawasi di kolam renang ini? Sudah ada 15 tahun? Saya di sini udah sekitar 9 tahun. Oh, sudah 9 tahun mengawasi. 9 tahun tapi mengawasinya 8 tahun karena yang 1 tahun mungkin belum di sini, maksudnya nggak dilihat. Oh ya, tugasnya beda. Nah, sebagai seorang lifeguard itu tadi mengawasi dari orang berdatangan itu bisa dilihat dari gesturnya tubuhnya. Ya. Ini pinter renang atau tidak. Lalu diawasi dari cara dia masuk kolam. Pertama kali masuk kolam, terus bagaimana dia itu kalau agak di dalam itu bagaimana gaya berenangnya atau gaya mengapungnya. Oh ya. Terus cara dia berpakaian sebenarnya juga dilihat. Kalau misalnya dia memakai celana renang, biasanya itu paling enggak dia pernah berenang gitu. Tapi kalau misalnya cuma pakai kolor atau pakai celana seadanya, itu mungkin menjadi perhatian. Mungkin dia belum pernah berenang. Di samping itu Mas Gianto juga sudah hafal ya orang-orang yang datang ke sini, sehingga kalau ada yang beda mungkin baru itu menjadi perhatian untuk diawasi gitu ya. Ya, soalnya yang berenang di kolam ini kebanyakan tuh para pelanggan yang sering ke sini gitu loh. Jadi orang-orangnya itu kebanyakan udah dihafali. Ini di sisi sebelah timur kolam. Ini nampaknya banyak sekali adik-adik. Ini klub apa ini Mas Gianto? Oh iya, sebelah timur, sebelah kiri ini. Ini klub renang klub renang Arwana. Oh, klub renang Arwana mengambil posisi di sebelah timur. Kiri, ya, ini ada 2 orang pelatihnya ya? Ya, itu Pak Wisnu yang pakai baju putih, di bawah payung biru. Badannya besar ini Pak Wisnu ini kelihatan. Sama yang pakai mantel kuning, Mbak siapa ini? Seperti kayak kalau nggak salah itu Mbak Ribul lah kayak. Oh iya, salah satunya. Nah ini di kolam kelihatan banyak sekali adik-adik
renang terus-menerus ini walaupun hujan tidak ada kendala sama sekali, Pak. Iya, karena kan yang namanya klub itu kan harus mematuhi perintah pelatih. Kalau pelatihnya harus berenang memendek terus balik lagi ya paling harus dipatuhi perintah pelatihnya. Nah, terus itu di sebelah ujung barat, sebelah barat lapangan itu adik-adik banyak juga lah itu hijau-hijau payung itu. Itu klub apa itu, Mas Gianto? Ya itu pelatih klub Tirta Alvita. Tirta Alvita. Jadi ada 2 klub, yang satu Arwana, yang satu Tirta. Oh, salah satunya kemarin itu ketika lomba peserta terkecil Ya, si Sarwono Laras. Sarwono Laras itu dari klub Tirta Alvita ini. Termuda apa ya? Terkecil kemarin. Ya otomatis juga termuda juga karena lawan-lawannya itu dia tinggiannya seketeknya teman lawan-lawannya. Mengapa bisa terjadi begitu ya, Mas? Karena beregu itu bertandingnya. Iya, itu kan beregu. Jadi tidak memperhatikan tinggi badan atau apa, yang penting itu sesuai dengan usianya gitu. Dan potensinya ada pada nomor renang tertentu ya. Jadi kalau tidak salah Sarwono Laras itu spesial di gaya dada. Maka cepat. Bagus. Maka diambil untuk itu lah. Iya. Nah, ini di samping klub ini juga banyak pengunjung yang orang umum ini, Mas. Ya. Yang menjadi sentral perhatiannya Mas Gianto ini. Ya, ini Bapak-bapak itu sebelah timur itu. Ini yang paling sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada pengunjung umum orang-orang dari luar Indonesia kayaknya itu. Oh dari iya. Arab kayak kalau nggak salah itu dari suaranya tadi. Oh, orang asing. Yang mungkin orang Arab yang sekolah di sini mungkin. Oh iya. Terus meluangkan waktu untuk berenang. Tadi ada yang rambutnya agak gondrong, renang di tengah seperti kedelap-kedelap. Iya, itu tadi agak mengkhawatirkan. Yang terutama yang gondrong itu kayaknya gaya berenangnya itu masih belum sempurna. Jadi agak mau memendek atau menyeberang itu agak udah mau ke tepi itu udah kehabisan napas kayaknya. Iya. Terus dia Jadi ambil gaya terlentang. Gaya terlentang ya. Tadi ketika ke barat menjadi Soalnya perhatian. Nah, gaya terlentang itu biasanya tadi untuk orang-orang yang sudah kepepet. ketika sudah mau siap kalau perlu pertolongan. Nah, ini situasinya hujan ya. Ya diperhatikan aja. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kan ya kita segera datangi. Ini adik-adik yang berlatih di klub ini berapa jam ya, Mas Gianto, latihannya ini? Mulainya dari jam 4. Dari jam 4 sampai nanti selesainya kemungkinan biasanya jam setengah 6 ya. Sehingga 1,5 jam dia berlatih. Nah, ini memang menggunakan kolam posisinya melintang atau melebarnya kolam. Mengapa dipilih yang melebar, Mas Gianto? Ya, kalau melebar kan biasanya bisa muat banyak. Berbeda sama yang memanjang. Kalau memanjang kan nanti muatnya cuma sedikit orangnya. Lagi pula kan kalau memendek itu emang di mana-mana itu kalau klub itu berenangnya memendek. Ya. Di mana-mana itu. Terus untuk memberi pengalaman berenang sesungguhnya 50 meter itu ada kesempatan nggak di kolam UNJ ini? Ya ada. Biasanya kalau di sini kan sebelum jam 7 itu dikasih kesempatan untuk jadi pagi-pagi jam 5 kolam sampai jam 7. Oh, jadi kolam buka pagi jam 5. Para perenang diberi kesempatan menggunakan memanjangnya kolam dengan cara tali-tali itu dinaikkan. Ya diangkat. Nanti kalau setelah jam 7 kita pasang lagi.
Ini tali-tali ini sebenarnya akibat dari kondisi COVID kemarin, Mas Gianto. Ya, salah satunya itu. Terus selanjutnya bisa agar pas rame itu tidak ada yang memanjang. Soalnya kalau memanjang nanti bisa tabrakan yang sama yang memendek. Nah, ada keuntungan lain dari tali yang masih dipasang melebar ini, Mas Gianto. Ketika ada anak yang agak lelah, mungkin bisa pegangan. Ya, nah, bisa menjadi alat bantu bagi para perenang atau anak-anak. Nah, ini nanti ada kehabisan napas atau nggak kuat, nanti bisa pegangan tali kalau udah mau ke tepi. Jadi ini sisa-sisa pelayanan di waktu COVID. Ya. Ternyata tali itu masih dipertahankan karena menguntungkan dari segi keamanan para perenang. Nah, terus ini ada tulisan-tulisan di tepi dinding itu yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menjaga keamanan. Salah satunya yang cukup cerang itu dilarang merokok ini, Mas Gianto, di lokasi kolam ini. Ya, ini emang himbauan untuk tidak merokok, terus ada himbauan tidak merokok dan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Juga ada itu tata tertib pengunjung, terus ada himbauan untuk menjaga keselamatan agar kalau orang berenang itu jangan sendirian. Ya. Jadi ada temennya paling enggak minimal 2 orang. Jadi yang satu misalnya berenang, yang satu juga bisa mengawasi atau bisa memperhatikan temannya gitu. Nah, ini perlu para pemirsa bahwa ada papan pengumuman di kolam ini yang intinya keutamaan keselamatan di kolam renang, yaitu maksudnya jika berenang itu sebaiknya ada kawannya atau ada teman yang mengawasi, sehingga misalnya yang berenang 4 orang, nanti 2 orang sedang melakukan perenangan, yang 2 orang mengawasi, sehingga gantian nanti yang mengawasi berenang, yang tadi ganti mengawasi. Hal itu akan membawa keselamatan lebih terjamin bagi para perenang. Ya, ini semakin deras hujannya, namun para peserta masih aktif. Wah, ini baru bahkan masih datang ini. Ya, ini anak ini baru datang, belum basah badannya. Itu. Oh, nah itu di sana juga ibunya yang mengawal ini. Nah, ibunya sama adiknya itu. Nah, itu mungkin dari rumah mungkin itu terang sampai sini. Iya. Di tribun itu banyak yang berteduh. Itu sudah berenang atau itu masih ada yang datang. Oh, dia mau ganti baju di sana ya. Itu hitam-hitam ini mau masuk ke kolam. Ya. Semakin sore masih banyak ini para perenang. Di samping keselamatan yang sudah diatur dan dijalankan pengawasannya oleh lifeguard, juga sebaiknya mau berenang itu harus pemanasan dulu ya, Mas. Ya, terutama harus berenangnya itu sebelum berenang itu harus pemanasan minimal 5 menit untuk melenturkan anggota bagian tubuh agar nanti dalam berenang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kram perut atau kram kaki atau tangan. Jadi para pemirsa, salah satu yang sangat membahayakan adalah kram perut di kolam ini. Nah, oleh karena itu dihimbau para peserta ketika mau berenang dianjurkan untuk pemanasan lebih dahulu, baik penguluran maupun gerak-gerak yang bersifat kalistenik atau menggerakkan tubuh
dari bagian kaki ke atas hingga bagian leher ke atas. Dengan pemanasan itu akan mempersiapkan tubuh untuk mengikuti gerak selanjutnya yang akan dilakukan dalam perenangan. Ini adik-adik ini di klub, wah ini aja kecil ini, badannya bagus itu, wah kekar itu. Ini latihannya seminggu berapa kali masing-masing siswa ini? Ini kalau di jadwal itu seminggu ada 3 kali. Kalau anak itu bisa biasanya sekarang hari Sabtu, hari Kamis sama hari Senin. Ya. Senin, sehari rata-rata 3 kali seminggu. Tidak ada yang menggunakan hari Minggu ya Mas ya? Hari Minggu nggak ada yang melatih. Nggak ada yang nggak tahu kan. Aktivitasnya ada. Ya, mungkin dipakai untuk kegiatan lain. Nah, barangkali sering digunakan untuk berlomba ya. Jadi mempersiapkannya di selain hari Minggu. Itu yang di sebelah tengah itu pakai apa itu? Alat pernapasan ya Mas? Ya itu pakai. Padahal itu renang gaya dada itu. Suara gemuruh petir, geluduk mengiringi para perenang adik-adik ini tetap antusias menjalankan latihan rutin. Barangkali semangat adik-adik ini sangat antusias karena hampir ada event lomba di sini Mas Gianto. Ya, ini kebetulan untuk bulan depan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah untuk bulan Februari. Bulan Februari itu sekitar tanggal 24 sampai tanggal berapa itu kan ada event nasional kejuaraan renang antar sekolah kalau nggak salah. Kerasi ya. Keras. Ya. Itu kayaknya biasanya kalau antar sekolah itu antar ke Indonesia atau kalau nggak salah ke Jawa Bali apa sih kan? Itu pelaksanaannya tertulis tanggal 23, 24, 25. Jadi 3 hari. 3 hari. Nah, sehingga para perenang dan coach pelatih ini antusias memberikan latihan-latihan rutin untuk memenuhi target di saat pertandingan nanti. Nah, ini para adik-adik ini juga ibu-ibunya mengantar ini ya Mas? Iya. Banyak yang biasanya satu orang satu pengantar. Nah, ini baru saja terjun seperti itu kegiatannya. Ini kebersihan air sangat terjaga di kolam utama ini Mas Gianto. Apa rahasianya ini? Sebenarnya ini airnya ya selalu diukur tiap pH-nya ya. Antara pH dan klorinnya ya. Sesuai standar dan supaya tidak terasa ngilu di gigi, terasa ngilu. Itu memang ada seorang anak yang habis berenang mau disuruh makan itu giginya terasa ngilu. Itu diindikasi banyak klorinnya. Iya, kebanyakan klorin sama mungkin pH-nya itu juga berpengaruh. Oh ya. Juga paling tinggi. Sehingga kemarin dilakukan penetralan ya. Iya, penetralan. Dengan pemberian obat yang bisa menurunkan klorinnya itu. Terima kasih Mas Gianto. Ya. Semoga menjalankan tugas dengan baik. Kita jumpa kembali di acara berikutnya. Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Matur nuwun.